sihir itu punya hakikat. Ya, dia benar-benar nyata. Bukan isapan jempol, bukan khurafat, bukan takhayul. Kadang ada orang mengatakan gini, kita kan wajibnya percaya Tuhan, bukan percaya sihir. Ini logical fallacy. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lu sempet live juga katanya dalam satu malam ya? Lu menghasilkan duit malahan katanya. 36 juta. 36 juta dari saweran Dan katanya. itu gue kasih semuanya untuk beasiswa, ngekolain orang-orang yang butuh biaya. Karena Malah disumbangin sama dia. ya, karena balik lagi bang, Iya. perjuangan gue itu soal edukasi dan pendidikan. Indonesia ini nggak akan maju kalau kita masih terikat hal-hal seperti ini. Iya, tapi kan penjelasan lu ini agak sulit nih dipahamin oleh orang-orang yang mungkin dia sudah punya keyakinan bahwa sihir itu adalah sama dengan santet. Oke, ini segala macam. gue sangat menghargai kepercayaan dan iman seseorang itu bukan sesuatu yang perlu kita debat. It is a faith. Iya, It's a faith. Iya. Janganlah ngedebat sesuatu yang emang udah bentuknya iman. Jadi sekali lagi gue bahkan ngasih kontes, nggak pernah gue sama sekali bilang gaib itu nggak ada, santet nggak ada. Santet sekarang nggak ada, ya nggak ada. Kalau ada orang yang bisa katakan ya. Tadi kan kita ngomongnya agak kompleks. Kita simplifikasi apa yang kita bahas. Sihir di zaman dulu ada. Oke, bisa jadi zaman dulu ada. Zaman sekarang ya nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Kalau sempat ada nih, itu kan turun menurun banget. Ya peradaban kita sekarang lebih maju daripada peradaban kita saat ini, Bang. Dan kalau sampai ada, itu Marcel pesulap merah udah mokat dari kapan lalu. Oh iya, dia paling sering tuh. Iya, kalau sampai ada, Zawin udah kesesat dari kapan Iya, lalu. Zawin, iya. Kalau sampai ada, Bang, logik ini, oke, moralitas baik benar, oke, itu kita bisa berdebat soal itu. Tapi bodoh pintar kan nggak? Ya. Ini gini, pelaku santet adalah praktisi yang ahli di bidangnya, dan untuk mendapatkan pengakuan atas bidangnya, dia dapat reward satu mobil Alphard, sama uang 1 miliar. Itu yang lu janjikan. Iya. Lah, ini kan sebenarnya gampang. Lu dibayar untuk membuktikan keahlian lu. Iya. Bang Denny dibayar untuk 3 point misalnya. Iya, 3 point. Apakah Bang Denny akan memilih untuk minta maaf? Oh, gue terima. Terima tantangan untuk 3 point. Iya, Bang Denny. Bang Denny tuh ini kalau lu bisa masukin itu bola. Iya. Lu kan sombong nih jadi pebasket Iya. nih. Pebasket sombong. Gue gak percaya lu sejago itu tuh Pak editan tuh. Iya. Ini kita syuting nih. Iya, paham. Iya kan gue lihat video lu kan sering gitu, Bang. Iya. Anjing lu penipuan nih, Bang. Iya. Terus gue tantang lu gitu. Ya, gue terima lah. Iya. Kemarin nantang gue datengin. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Artinya nopo? Dan dari min dari syarri kejahatan atau keburukan, naffatsat ini tukang sihir wanita. Ya, kenapa kok naffatsat bukan sahirah? Karena lebih spesifik kepada aksi ya yang dilakukan oleh para penyihir ini. Naffatsat berarti wanita yang menghembuskan mantra. An-nafas, yanfus. Ya, naffatsat berarti wanita-wanita yang menghembus-hembuskan. Fil uqad. Fi itu adalah apa? Artinya pada atau di. Ya, uqad jamak dari uqdah artinya ikatan. Ikatan atau kita kenalnya dengan istilah buhul. Jadi kalau kita katakan buhul itu artinya ikatan. Kadang-kadang saya lihat ada yang nulis buhul itu dengan G di depannya. Buhul. Padahal buhul itu bahasa Indonesia. Ikatan, tali temali yang diikat. Gak mesti tali, kadang juga benang. Kadang bentuknya kayak tali senar, rafia, tambang. Saya pernah menemukan buhul-buhul yang diikatkan di besi, lempengan besi yang melengkung kayak tapel kuda. Di situ ada banyak sekali ikatan. Yang saya ingat di situ ada senar, kemudian benang tipis, tali rafia, kemudian tali tambang. Terus di ujungnya itu dipilin, dibakar. Dan ada tulang, saya nggak tahu itu tulang apa. Jadi itu kita sampai lepasi satu persatu. Terakhir ada kawatnya juga, ada kawat. Itu kayaknya saya masih tersimpan di Facebook dan Instagram saya. Ini mungkin teman-teman kalau mau lihat bisa share share ulang nanti insya Allah. Ya. Jadi dalam ayat keempat ini menunjukkan bahwa aktivitas sihir itu memang betul-betul nyata. Sihir bukan sekedar haluisme. Sihir punya hakikat, punya substansi. Dia entitas tersendiri yang berdiri ini. Yang memang atas izin Allah, dia bisa nyerang ke siapa saja. Kalau ada orang yang menafikan tidak ada yang namanya sihir, tidak ada yang namanya pelet atau tiwalah, tidak ada yang namanya sihir ilmu hitam yang
lemparkan. Kadang ada orang mengatakan gini, kita kan wajibnya percaya Tuhan, bukan percaya sihir. Ini logikal fallacy. Kurang logika yang nggak tepat. Tasawurnya tuh nggak tepat itu loh. Ya. Kita wajib percaya Tuhan, ya jelas. Selaku kaum beragama, apalagi kita yang mukmin, kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyahnya. Kita juga menghamba kepada Allah dengan uluhiyah yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita imani asma dan sifatnya, ya. Kita imani segala af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani sifat Allah Al-Kalam, ya. Yang dia itu mutakallim, dia berbicara, dia berfirman. Al-Quran firman Allah atau makhluk tulisannya Nabi Muhammad? Hah? Firman Allah. Firmannya Allah makhluk atau sifatnya Allah? Sifatnya Allah. Ketika kita mengimani sifatnya Allah, secara otomatis kita harus mengimani mutlak apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan ada aktivitas sihir. Allah nggak nyebut sahir atau sahiroh saja. Tapi di sini langsung dinisbatkan pada aktivitasnya yang dia itu suka menghembus-hembuskan. Jadi pada ayat keempat ini Allah mengabarkan bahwa sihir itu punya tahapan-tahapan, punya rukun-rukunnya. Pertama, ada orang yang melakukan. Kedua, ada aktivitas yang bisa menjembatani mantranya kepada medianya. Ketiga, punya media. Ya, medianya apa? Uqat, buhul. Jadi ada orang yang melakukan, ada aktivitas yang mendukung, serta ada media sihir. Lengkap. Jadi kalau ada orang yang mengatakan istilahnya santet atau sihir menggunakan media, boneka ya, kayak voodoo itu memang nyata. Media sihir itu nggak mesti ikatan. Al-Quran menjelaskan ini secara umum, secara mujmal. Kalau kita bahas spesifik berdasarkan adat istiadat budaya orang-orang yang ada di dunia ini macam-macam. Ada yang menggunakan boneka, ada yang menggunakan kodok, dibunuh pakai pisau bambu, itu biasanya untuk pelet. Ada yang menggunakan darah burung merpati yang putih warnanya. Ya, ada juga yang menggunakan kain yang diletakkan di bawah pintu rumah seseorang dan lain-lain. Banyak caranya. Ada yang menggunakan kepala ikan, ya, bahkan menggunakan merica yang masih bijinya itu loh, belum halus. Ada yang pakai cara kayak gitu. Jadi macam-macam media-medianya itu. Tapi kita ngimani apa yang Allah firmankan itu betul. Kalau misal sihir itu memang nggak ada bahayanya, Rasulullah nggak menganjurkan kita untuk membaca Al-Falaq An-Nas setiap pagi dan petang. Kalau sihir tidak punya bahaya, dia biasa-biasa saja, Rasulullah tidak menganjurkan kita membaca Al-Falaq dan An-Nas tiap pagi, tiap petang 3 kali. Setiap mau tidur juga baca. Dengan adanya saran dari Rasul, ya, kita disuruh mewaspadai dari bahaya sihir dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini menandakan bahwa bahayanya itu nyata, real. Bukan hanya sekedar isapan jempol belaka.